Welcome to the club untuk lu yang baru lulus, klub pengangguran. Mungkin lu tidak asing mendengar statistik angka pengangguran yang sering diucapkan oleh pemerintah. Dan sekarang lu salah satunya. Kalau lu langsung lulus dapat kerja, oke, lu orang kuat. Kalau harus berkutat dengan CV setiap hari, nikmati saja. Akan tiba saatnya lu mengatakan enakan kuliah ternyata. Tapi di satu sisi, kalau lu buka portal lowongan kerja, akan banyak hiring setiap hari dengan nama loker yang aneh-aneh. Kenapa ini bisa seperti black and white? Satu sisi butuh, satu sisi flexing job vacancy. So, welcome to Karirmu Channel. Channel yang gak bisa janjiin karir lu naik, tapi bisa kasih cerita dunia kerja biar lu gak jalan sendirian. Pernah dengar janji pemerintah, saya akan menciptakan sekian ribu lapangan pekerjaan. Apakah pemerintah tidak menepati janji kampanyenya? Positive thinking masih diusahakan. Tapi gua nggak akan bahas ini. Pernah scrolling in dan circle-nya, setiap hari ada aja hiring dengan nama-nama keren. Tapi gajinya belum tentu. Kita juga nggak akan bahas ini. Yang kita akan bahas adalah kita sudah kuliah mahal-mahal, tapi nyari pekerjaan kayak nyari jodoh. Gua udah lulus dengan predikat cum laude, gua udah maksain salah jurusan, gua udah. Kenapa ini bisa terjadi? Ilmu kuliah sudah tidak relevan dengan hiring KKHR. Pertama, kurikulum dan dunia kerja sudah lama tak sejalan. Kurikulum lebih ke banyak teori dan konsep untuk diajarkan supaya dapat dasar dari ilmu itu. Untuk mempertajam dilakukan riset. Ya namanya teori yang sebenarnya lu akan paham kemana arah teori itu. Dan itu sering kalian debatkan di masing-masing jurusan. Sedangkan di dunia kerja, lu akan dituntun langsung action, gak pakai teori-teorian. Gimana caranya lu achieve target, gimana solusi dari isu ini, dan yang jelas make a profit. Kita coba pakai perbandingan biar lebih clear. Misalkan di kuliah belajar teori Herzberg, gimana orang bisa termotivasi kerja dengan butir-butir isinya, lu paham apa saja. Tapi saat lu jadi karyawan, lu gak akan ditanya sama atasan lu, apa itu teori Herzberg. Yang dibutuhkan adalah solusi dari tim yang sudah tidak niat kerja, tidak mau resign, dan perusahaan tidak bisa memberikan insentif lebih untuk mereka semangat bekerja kembali. How to manage people dengan keanekaragamannya menjadi permasalahan yang menarik. Bagaimana bisnis dan people harus bisa berjalan bersamaan apapun kondisinya. Kedua, perubahan pasar lebih cepat daripada kurikulum. Kenapa kurikulum bisa jalan santai padahal kebutuhan pasar 24 jam non-stop bergerak? Yakni karena birokrasi. Rapat entah berapa tahun jadi. Ganti menteri, ganti sistem dan tidak menyentuh pokok permasalahan ini. Sedangkan perusahaan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Cepat menangkap peluang, bahkan tidak jarang mereka yang menciptakan pasar itu sendiri. Kita flashback ke belakang tahun 2010, saat industri sudah masuk ke mobile apps, tapi kampus masih berkutat dengan desktop programming. Contoh saat ini untuk dunia desain, kurikulum masih berkutat di CorelDRAW, Photoshop, di mana industri sudah membahas Canva dan AI generative tools. Maka tak jarang mahasiswa menggunakan istilah ilmu yang didapat di luar kampus jauh lebih besar. Ketiga, kurikulum versus spesialisasi kerja. Di kuliah, tujuan utamanya adalah bikin lu ngerti dasar-dasarnya dulu. Anak ekonomi belajar teori makro, mikro, statistik. Anak teknik belajar algoritma, matematika distrik. Anak sastra belajar teori linguistik dan analisa teks. Pokoknya semua dikasih gambaran besar. Kampus pengen kita ngerti peta dunia dulu, biar otak terlatih. Sedangkan dalam dunia kerja, perusahaan tidak butuh lu paham semua. Tapi yang mereka perlu adalah lu paham job desk lu. Cepat beradaptasi, bisa kasih solusi, bisa kasih improvement. Staff finance harus bisa pakai Excel pivot atau SAP. Digital marketer dituntut ngerti SEO dan Google Ads. Jadi kerja itu fokusnya ke tools dan skill praktis, bukan teori luas. Keempat, minimnya kolaborasi kampus dan industri. Mahasiswa magang, mahasiswa PPL, apapun istilahnya, seberapa besar pengaruh terhadap mahasiswa untuk ilmu praktek yang didapat? Buat lo yang sudah pernah merasakan, mungkin cenderung kurang karena fokus utamanya hanya pemenuhan SKS sebagai nilai mahasiswa, bukan kolaborasi yang saling terkait. Kita jalan-jalan ke Eropa bentar, tepatnya di Inggris.
Sektor Skill Council. Ini sebuah lembaga independen tapi didukung pemerintah, didukung juga sama swasta. Walaupun dalam perkembangannya banyak perubahan, namun tugas utamanya adalah bikin match antara pendidikan dan juga kebutuhan pasar. Jadi kurikulum dan juga pasar akan selalu sinkron, nggak mismatch. Yang satu perlunya apa, yang satu punyanya apa. Duduk di situ aja dari dulu. Kelima, skill non-teknis kurang ditekankan. Skill non-teknis di sini seperti komunikasi dan presentasi, problem solving dan juga critical thinking, manajemen waktu dan prioritas, dan lain-lain. Pernahkah ini diajarkan di kampus? Mungkin iya sebagai pelengkap. Padahal ini sangat penting di dunia kerja. Gimana lu komunikasi secara vertikal dan horizontal? Gimana lu mempresentasikan ide-ide pengembangan lu? Gimana lu memahami sebuah root cause dan finding solution? Gimana cara lu prioritas kerjaan daripada pacar lu? Ini hal yang tidak mudah, tidak bentar, dan tidak murah. Tapi tidak lu dapatkan di kampus. Jadi banyak yang setelah kerja ikut bimbingan soft skill tersebut. Bayar yang jelas. Produktivitas lu awal-awal kerja jadi lambat yang harusnya lu bisa show up. Kemudian muncul istilah healing karena lu nggak bisa manage waktu dengan baik. Jadi, coba bayangkan jika apa yang kita pelajari di kampus itu relate dengan kebutuhan pasar kerja. Bayangkan jika saat di kampus kita sudah diajarkan beberapa tools yang dipakai di perusahaan. Bayangkan jika dipandang bukan sebagai mahasiswa magang bocah kemarin sore, melainkan sebagai mahasiswa karyawan yang layak diperhitungkan. Kita dikenalkan problematik dunia kerja. Gua rasa akan banyak perubahan yang dibawa new hiring karena mereka sudah dapat bekal di lapangan. Dan ini akan merubah peta kampus dan dunia kerja. Itu beberapa poin kenapa kita sering hilang arah saat melepas status mahasiswa. Jika kamu setuju dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman lu. Ingat, tidak ada kata terlambat. Atasan lu dulu bukan siapa-siapa, dan lu sekarang juga bukan siapa-siapa. Tetaplah haus akan ingin tahu. Mungkin lu akan punya nilai transfer bursa karyawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih pejuang gajian.